kenapa Gilang tampak kurang bergairah? Ada masalah di antara kalian? Tanya papa menatapku penuh selidik. Mama belum jelasin ke papa. Tanyaku mengedipkan mata. Iya, nanti mama jelasin. Udahlah pa. Gilang baik-baik saja. Makanya menantu kita ke salon tadi siang, berusaha merubah penampilan secantik mungkin. Itu semua demi suaminya. Maklum, istri habis melahirkan. Papa kayak nggak ngerti aja. Cerocos mama mertua. Mas Gilang melotot, menatapku dan ibunya bergantian. Mas Gilang malu. Ma, bisikku di telinga ibunya. Iya, tapi dia sudah kelepak-kelepak melihat perubahanmu. Sahut mama balas berbisik di telingaku. Kami berdua pun tertawa lepas. Saat itu Harum muncul dengan segelas air hangat di tangannya. Kulihat dia menggigit bibirnya. Mungkin dia iri melihat kekompakan antara aku dan mertuaku, yang dianggapnya calon mertuanya. Mungkin dia berharap kelak dia akan seperti ini juga. Sepertinya itu tidak akan pernah terjadi. Aku pastikan, dia akan mundur teratur. Kak, ini airnya. Katanya meletakkan gelas di atas meja. Tolong ambilin jeruk lemon, dong. Tolong iris dan masukkan ke dalam gelas itu. Aku mau ngecilin perutku ini. Siapa tahu berhasil. Pintaku memelas, tapi lebih dari perintah. Tadi kenapa nggak nyuruh sekalian? Protes Mas Gilang tidak senang. Matanya tajam menatapku. Sorry, asik ngobrol sama mama. Jeti lupa. Kilahku mengulum senyum. Perempuan itu berjalan dengan terpaksa kembali ke belakang. Aku tertawa bahagia. Di dalam hati, tentu saja. Tapi, tawaku tetap tidak bisa mengobati luka sayat yang telah digoresnya. Aku gak terima kamu perlakukan Harum seperti tadi. Kamu keterlaluan. Dia capek dari tadi tiada henti mengurus dapur, lantai, pakaian. Pulang-pulang main perintah aja. Mas Gilang memberondongku dengan kalimat-kalimat ketus setelah kami masuk ke dalam kamar. Aku hanya tersenyum lalu masuk ke dalam kamar mandi. Setelah membersihkan diri, aku keluar lagi hanya dengan menggunakan handuk melilit tubuh. Mas Gilang masih terlihat kesal karena kuacuhkan. Kamu dengar enggak? Tanyanya dengan suara lantang. Aku menoleh sesaat, lalu meneruskan memilih baju tidur yang hendak kupakai dari dalam lemari. Aku mau terlihat sangat cantik mulai sekarang. Bukan untuk menarik perhatiannya, tapi untuk memberinya pelajaran. Ingin kubuktikan bahwa aku bukan sampah yang pantas dibuang. Perempuan pasca melahirkan juga bisa kembali cantik dan seksi seperti awal pernikahan. Saat itu terjadi, jangan menyesal karena pintu hati telah terkunci rapat. Tak akan terbuka meski kau memohon dengan menangis darah. Mel, aku gak terima kau perlakukan Harum seperti tadi. Teriaknya menghampiri. Kamu lupa perjanjian kita. Coba deh, kamu baca lagi. Sahutku acuh. Ku keluarkan baju tidur tipis berwarna merah muda dari dalam lemari. Perjanjiannya nggak kayak gini. Mas Gilang menghentakkan lenganku dengan kasar. Handuk yang melilit tubuhku seketika melorot. Laki-laki itu tercekat. Matanya tajam menatap tubuhku tanpa busana. Kurai handuk yang terjatuh. Kembali kulilitkan ke tubuh. Dengan tenang kupakai seluruh pakaianku satu persatu di depan matanya. Mel, perutmu dikit aja lagi dikecilin. Kayaknya udah bagus banget. Sergahnya tiba-tiba. Aku terkejut. Spontan gerakanku terhenti. Aku tidak percaya yang baru saja ku dengar. Mas Gilang kenapa? Dia peduli padaku. Dia juga mengomentari perubahan penampilanku. Kenapa begitu cepat reaksinya? Perubahan penampilanku belum maksimal. Aku baru sekali ke salon. Mala dan Rani tadi hanya menyarankan pangkas rambut di atas bahu, sehingga leher jenjangku tak tertutupi. Model rambut seperti itu akan memberi kesan senggah dan langsing.
Alisku dirapikan. Komedo dihilangkan dan wajahku difacial. Itu saja. Aku belum menjalankan program diet untuk melangsingkan tubuh. Tapi, kenapa Mas Gilang sudah seperti ini? Memang kalau dibandingkan dengan aku selama hamil dulu, penampilanku sudah sangat berubah. Daster longgar, rambut digelung asal dan awut-awutan. Wajah tembem dan berminyak, alis tak beraturan, perut buncit, malas mandi, bau minyak angin dan minyak urut. Kamu terlihat cantik dan segar dengan rambut pendek begini. Pujinya lagi. Tangannya hendak menyentuh rambutku. Segera aku bergerak mundur. Tangan kekar itu mengambang di udara. Kulanjutkan berpakaian, tak menghiraukannya. Ketukan terdengar halus di pintu kamar. Aku melangkah ke arah pintu setelah selesai berpakaian. Kau? Tanyaku tak percaya. Harum berdiri tegak di depan pintu. Harum, ada apa? Sayang. Mas Gilang menariknya masuk tanpa menghiraukanku. Aku tahu dia pasti khawatir dilihat orang tuanya yang masih menonton siaran TV di ruang keluarga. Mas, aku gak bisa kayak gini. Tangis Harum pecah seketika. Suaramu. Tolong tahan suaramu. Perintahku dengan nada mengancam. Jangan nangis. Ada apa sebenarnya? Mas Gilang memeluknya di depan mataku. Dadaku serasa bergejolak. Meskipun aku pernah menyaksikan perbuatan mereka lebih dari sekedar memeluk, tak ayal pertunjukan ini membuatku naik darah. Spontan kuraih lengan Harum. Kutarik kencang hingga lepas dari pelukan lelaki yang masih berstatus suamiku itu. Mereka terkejut. Aku tidak peduli. Kalian belum sah menjadi suami istri. Jangan pernah berzina lagi di rumah ini. Sengitku. Hei, kau melanggar janjimu. Kau bilang kami boleh bebas asal jangan di depan umum. Protes Mas Gilang tidak senang. Ya, itu kalau kalian sudah nikah nanti. Kalau kita berdua sudah sah berpisah. Ingat, aku masih berstatus istrimu. Tak akan kubiarkan kau bermesraan di depanku. Ketusku. Kami tidak sedang bermesraan. Mel. Harum sedang menangis. Aku berusaha menenangkannya. Dalihnya masih melotot. Jangan berpelukan di depanku. Teriakku tak mau kalah. Bilang aja kalau kakak cemburu. Harum ternyata bernyali juga. Dia berani berteriak padaku. Segera ku tangkap dagunya. Ku cengkram dengan kencang. Jangan pernah berteriak padaku. Aku adalah majikanmu. Ingat itu. Tegasku tak menghiraukan tangan Mas Gilang yang berusaha menghalangi. Kau bukan siapa-siapa di rumah ini. Statusmu tetap pembantu. Oke, aku akan menikahkan kau dengan suamiku. Tapi setelah surat ceraiku keluar, kau paham perempuan Sun El? Apa perlu aku memanggilmu dengan nama yang lebih kasar? Pelacur. Atau dengan yang lebih kasar lagi? Ancamku sambil melepaskan cengkraman. Mas, aku gak mau lagi. Aku mau kau memenuhi janjimu. Aku gak mau dijadikan pembantu lagi. Isak Harum mencoba menghambur ke dada Mas Gilang lagi. Sekali lagi, ku tarik tubuhnya dengan kasar. Mas, jangan diam aja, dong. Pintanya memelas menatap Mas Gilang. Kalau kau tidak mau, kenapa kau tidak memilih mundur? Pergi dari rumahku. Kau tidak punya pilihan selain ikuti permainanku. Tegasku. Aku mau jadi istrimu. Mas, bukan menjadi pembantu istrimu. Jeritnya. Tahan suaramu. Atau malam ini juga kau keluar dari rumahku. Bila rahasia ini terbongkar, kau tahu apa yang akan dilakukan oleh mertuku. Kau mau tahu? Ancamku. Mas, kenapa kau tidak membelahku? Kenapa diam saja melihat perempuan ini semakin menekanku? Harum mengguncang tubuh Mas Gilang. Ternyata suamiku sudah melamar Harum. Mas, kau tidak membelahku. Kau diam saja melihat perempuan ini semakin menekanku. Harum mengguncang tubuh Mas Gilang.
Masuk ke kamarmu. Suara Mas Gilang terdengar pelan, tapi penuh tekanan. Aku dan Harum terperanjat. Gadis itu menatap Mas Gilang tak percaya. Kalau kau masih mau jadi istriku, kau harus patuhi perintahku. Tegas Mas Gilang lagi. Kau berubah, Mas. Kenapa? Tanya Harum lunglai. Aku tidak berubah. Aku akan tetap menikahimu. Tapi tidak bisa sekarang. Ikuti perintahku, Harum. Jangan nambah masalah. Sakit kepalaku. Sergah Mas Gilang melemah. Lalu janjimu pada ibuku. Bagaimana janjimu pada ibuku? Kau sudah janji padanya, Mas. Lirinya mengagetkanku. Jaga mulutmu, Rum. Teriakan Mas Gilang tertahan. Coba ulangi kalimatmu tadi, Rum. Pintaku. Bagai disambar petir rasanya tubuhku mendengar kalimatnya barusan. Ternyata Mas Gilang sudah berbicara dengan Mauda, Ibu Harum. Astaga, rahasia apa lagi yang mereka sembunyikan dariku? Jangan hiraukan, Mel. Harum salah bicara tadi, kata Mas Gilang menutupi. Tidak, Mas Gilang bohong, bantah Harum. Kembali ke kamarmu, Harum, cepat. Perintah Mas Gilang sambil menarik tangan gadis itu keluar kamar. Aku bergerak cepat, kupalangkan tubuhku di depan pintu yang tertutup. Jelaskan. Perintahku menatap tajam mata Harum. Mas Gilang sudah melamarku, Kak. Saat kakak masih di rumah sakit waktu itu. Mak tua juga tidak tahu karena dia di rumah sakit nemani kakak. Mas Gilang janji kepada ibu, dia akan segera menikahiku setelah menjatuhkan talak kepada kakak. Lirihnya. Aku terduduk di depan pintu. Tidak kusangka Mas Gilang sudah melangkah sejauh itu. Pantas saja ibu bilang, Harum pulang karena akan dilamar oleh orang kaya dari kota. Ternyata suamiku orangnya. Besok ibu akan datang ke sini. Dia mau menuntut janji Mas Gilang. Kata Harum lagi. Apa? Mas Gilang terlihat pucat. Aku hanya mampu menatapnya dengan dada gemetar. Harum masih sesegukan. Perempuan itu berdiri tak jauh dari suamiku. Aku tak sanggup lagi berdiri. Lututku gemetar. Tak mampu menahan bobot tubuh. Pelan aku melangkah ke ranjang. Kuanyakan tubuh di sana. Suasana sepi seketika. Aku dan Mas Gilang diam 1000 bahasa. Mel, kalian sudah tidur, Nak. Ketukan di pintu terdengar halus. Spontan aku bangkit. Kudorong tubuh Harum ke balik pintu. Kutekan perasaan setenang mungkin. Baru kubuka pintu kamar sambil tersenyum. Mama mertua telah berdiri di sana dengan menatapku curiga. Kamu baik-baik saja? Tanyanya lalu melangkah ke dalam penuh selidik. Baik. Kenapa Mama bertanya begitu? Sahutku segera menahan pintu agar bisa menyembunyikan Harum di baliknya. Mama seperti mendengar suara orang menangis. Mama pikir kamu Gilang gak nyakiti kamu, kan, Mel? Mama menatap tajam anaknya. Mas Gilang terlihat gugup. Enggak lah, Mas Gilang gak pernah loh nyakitin aku. Apalagi sampai buat aku nangis. Mama salah dengar kali. Bantahku sambil memeluk bahunya, lalu membawanya keluar kamar. Syukurlah kalau begitu. Awas aja kalau dia berani nyakitin menantu kesayangan Mama. Ancamnya sambil mendelik ke arah Mas Gilang. Lelaki itu kian gelisah, lalu menunduk. Jetikan, Mama besok pagi pulang? Tanyaku berharap. Aku harus bisa membujuk mereka cepat pulang agar tidak bertemu dengan Ibu Harum. Kalau sampai mereka bertemu, entah apa yang akan terjadi. Aku saja yang menghandle semuanya. Tidak tega rasanya menambah beban pikiran mereka. Meskipun aku belum yakin bagaimana cara menghadapinya besok. Jeti, Papa sudah gak sabar melihat ikan hias dan burung-burung peliharaannya. Meskipun dia berat ninggalin cucu kesayangan. Kata Mama mengikutiku melangkah keluar. Kalau bisa cepat aja berangkatnya,
Mama tahu kan? Gimana macetnya jalan raya kalau pagi hari. Bagus kalian berangkatnya setelah salat subuh. Nanti sarapan di jalan aja. Iya, kan? Ma, bujukku. Kok kamu kayaknya ngusir secara halus ini? Mama tertawa. Iya, lah. Habisnya, kalau ada papa dan mama, Mas Gilang merasa gak bebas. Candaku sambil ikut tertawa. Gak bebas apa? Coba. Tanya mama menantang candaku. Ih, mama, gitu. Kan, udah lama banget dia nahan diri. Kayak pengantin baru lagi. Ma, bisikku di telinganya. Dasar, menantu edan. Mama mengacak rambutku. Kami berdua tertawa lepas. Ya, udah mama dan papa mau cepat tidur. Biar besok cepat berangkat. Ucapnya melepas pelukanku. Iya, Ma, mimpi yang indah. Ya, sahutku melambaikan tangan. Bujuk suamimu itu. Biar mulutnya gak manyun terus. Beres. Sahutku mengedipkan mata. Tawaku masih renyah mengantar kepergiannya. Dia tidak tahu bagaimana perasaanku yang sesungguhnya. Hancur lebur. Harus pula bersandiwara seolah semua baik-baik saja. Kadang terbersit niat untuk berterus terang saja. Tapi melihat wajah bahagia mereka, rasanya tidak tega harus menoreh mendung di sana. Aku kembali masuk ke dalam kamar. Harum masih berdiri di belakang pintu. Sementara Mas Gilang duduk termangu di bibir ranjang. Kututup pintu dengan perlahan. Kukunci dari dalam. Sekarang jelasin. Kapan Mas Gilang datang ke rumahmu? Tanyaku mulai menyelidik. Harum mengangkat wajah, menatap Mas Gilang seolah minta pembelaan. Kau jawab dengan sejujurnya. Gak usah ditutup-tutupi lagi. Perintahku. Kuhenyakan tubuh di sofa panjang, dekat jendela kamar. 2 hari setelah kakak melahirkan. Jawabnya pelan. Hebat, saat itu aku masih di rumah sakit. Saat perutku baru saja dibelah untuk mengeluarkan anakmu. Bahkan selangkanganku masih mengeluarkan darah. Kau malah pergi melamar perempuan lain. Pembantumu sendiri. Umpatku menatap tajam Mas Gilang. Dia hanya menunduk. Kau bisa memberi aku alasan. Kenapa kau melamar dia pas di saat aku masih berdarah? Tidak bisakah menunggu beberapa saat lagi? Tanyaku mulai melemah. Saat itu, aku kehilangan akal. Mel, apa? Kehilangan akal? Apa maksudmu? Saat kau sedang dibedah, Harum tak henti-henti menelponku. Dia juga ngancam akan membeberkan semuanya kepada orang kampung, kalau aku tidak segera mengambil keputusan. Mas Gilang menatapku senduh. Harum mengancam. Kau, kualihkan pandangan ke perempuan itu. Kau ngancam akan membuka aibmu sendiri kepada orang kampung kita, agar keluargaku malu begitu. Lalu, kau sendiri apa tidak malu? Keluargamu tidak akan malu. Hardiku. Harum hanya diam. Tapi, aku melihat sorot matanya kini mulai menantang. Lalu kenapa kau buru-buru melamarnya? Kau ingin cepat-cepat memperistrinya. Udah gak tahan sembunyi-sembunyi mainnya. Begitu? Bentakku menatap tajam Mas Gilang. Kalau aku tidak segera melamar langsung ke kampung, maka mereka akan datang ke rumah sakit membeberkan semuanya di hadapan ibumu, mama dan papa. Kau masih lemah saat itu. Aku tidak mau kau drop dan pendarahan. Makanya aku penuhi saja keinginan mereka. Jawab Mas Gilang putus asa. Berarti orang kampung semua sudah tahu kalau kau telah melamar dia. Tanyaku. Seluruh tubuh dan persendian rasanya lemas.